Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Octavia Nursafari dengan NIM L1A11972 dari kelas R003 Program Studi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang standar dan pedoman sistem verifikasi legalitas kayu. Nah, sebelum kita memasuki standar dan pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu, ada baiknya kita mengetahui arti atau pengertian dari sistem verifikasi legalitas kayu itu sendiri. Sistem verifikasi legalitas kayu adalah suatu sistem pelacakan yang disusun secara multi stakeholder untuk memastikan legalitas sumber kayu yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Sistem verifikasi legalitas kayu dikembangkan untuk mendorong implementasi pemerintah yang berlaku terkait perdagangan dan peredaran produk hasil hutan yang legal di Indonesia. Dan adapun latar belakang yang melandasi penerapan dari sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia adalah komitmen pemerintah dalam memerangi pembalakan liar dan perdagangan kayu ilegal. Selain itu, sistem ini merupakan upaya untuk mewujudkan good forest governance menuju pengelolaan hutan lestari dan berkelanjutan. Kemudian adanya permintaan dan jaminan legalitas kayu dalam bentuk sertifikasi dari pasar internasional, terutama dari Uni Eropa, Amerika Serikat, Australia, Jepang, dan lain-lain. Hal itu dilakukan sebagai bentuk nasional insentif untuk mengantisipasi maraknya permintaan skema sertifikasi legalitas kayu dari negara asing. Dan adapun tujuan dari sistem verifikasi legalitas kayu ini adalah untuk membangun suatu alat verifikasi legalitas yang kredibel, efisien, dan adil sebagai salah satu upaya mengatasi persoalan pembalakan liar. Hasil dari verifikasi legalitas kayu merupakan jaminan keabsahan kayu yang menunjukkan bahwa produk yang akan diproduksi berasal dari sumber yang sah. Nah, dasar hukum sistem verifikasi legalitas kayu di Indonesia itu berlaku sejak 1 September 2009. Dasar hukum terbaru pelaksanaan sistem verifikasi legalitas kayu ialah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P30/Men LHK Setjen PHPL 3/3/2016 yang diberlakukan pada tanggal 29 Mei 2016. Sedangkan standar dan pedoman pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.PHPL/Set/4/2016 tanggal 29 April 2016. Berdasarkan Perdirjen BPK nomor P.2/6/BP/PHH tahun 2010 yang menjadi subjek sistem verifikasi legalitas kayu adalah yang pertama, pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu alam atau IUPHHK, HA atau HPH, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman atau IUPHHK, HT atau HPHTI, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem atau IUPHHK RE. Yang kedua, pemegang izin pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman rakyat yaitu IUPHHK atau HTR, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan. Yang ketiga, pemegang izin pemanfaatan kayu atau IPK. Yang keempat, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu atau IUIPHHK dan izin usaha industri atau IUI. Dan selanjutnya yaitu pemilik hutan hak.
standar, kriteria, indikator, verifier, metode verifikasi, dan norma penilaian untuk masing-masing pemegang izin dan pemilik hutan hak telah diatur secara lengkap pada Perdirjen BPK nomor P.2 strip 6 BPPHH strip 2010. Yang pertama, sistem verifikasi legalitas kayu pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan alam, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem diatur pada lampiran 2.1 huruf A Perdirjen BPK nomor P.02 strip 6 BPPHH strip 2010. Yang kedua, sistem verifikasi legalitas pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan kemasyarakatan diatur pada lampiran 2.1 huruf B Perdirjen BPK nomor P.02 strip 6 BPPHH strip 2010. Yang ketiga, sistem verifikasi legalitas pemilik hutan hak diatur pada lampiran 2.1 huruf C Perdirjen BPK nomor P.02 strip 6 BPPHH strip 2010. Sistem verifikasi legalitas pemegang izin IPK diatur pada lampiran 2.1 huruf D Perdirjen BPK nomor P.02 strip 6 BPPHH strip 2010. Yang kelima, sistem verifikasi legalitas kayu pemegang izin usaha industri primer hasil hutan kayu dan izin usaha industri diatur pada lampiran 3.1 huruf A Perdirjen BPK nomor P.02 strip 6 BPPHH strip 2010. Proses untuk mendapatkan sistem legalitas kayu. Pemegang izin mengajukan permohonan verifikasi pada LV atau LK yang memuat sekurang-kurangnya ruang lingkup verifikasi, profil pemegang izin, dan informasi lain yang diperlukan dalam proses verifikasi legalitas kayu. Sebelum melakukan kegiatan verifikasi lapangan, LV atau LK harus melaksanakan pengkajian permohonan verifikasi dan memelihara rekamannya untuk menjamin agar yang pertama, persyaratan untuk verifikasi didefinisikan dengan jelas, dipahami, dan didokumentasikan. Yang kedua, menghilangkan perbedaan pengertian antara LV-LK dan pemegang izin. Yang ketiga, LV-LK mampu melaksanakan jasa verifikasi legalitas kayu yang diminta dan menjangkau lokasi operasi pemegang izin. LV-LK menyelesaikan urusan kontrak kerja dengan pemegang izin. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan verifikasi dibiayai dari dana pemerintah, maka pelaksanaan verifikasi tidak melalui permohonan oleh pemegang izin kepada LV atau LV-LK, namun dilakukan penetapan oleh pemerintah dan pemerintah menerbitkan surat pemberitahuan kepada pemegang izin yang akan diverifikasi. LV-LK mengumumkan rencana pelaksanaan verifikasi LK terhadap pemegang izin di media massa dan website Departemen Kehutanan minimal 7 hari kalender sebelum pelaksanaan verifikasi, agar lembaga pemantau independen dapat memberi masukan atau informasi berkaitan dengan
pelaksanaan verifikasi pada pemegang izin tersebut. Selanjutnya, VLK harus mempersiapkan rencana kegiatan verifikasi yaitu antara lain yang pertama, penunjukan personil auditor terdiri dari lead editor dan auditor. Yang kedua, jadwal pelaksanaan kegiatan verifikasi. Yang ketiga, dokumen kerja auditor. Dan yang keempat, yaitu rencana verifikasi. Kemudian, LVLK menginformasikan kepada pemegang izin mengenai dokumen yang dibutuhkan dan meminta kepada pemegang izin untuk menunjuk manajemen representatif yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan verifikasi legalitas kayu yang dituangkan dalam bentuk surat kuasa dan surat perintah tugas. Informasi tersebut kemudian disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kalender sebelum dilakukannya verifikasi. Selanjutnya, pelaksanaan verifikasi di lapangan terdiri dari 3 tahapan, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua verifikasi dokumen dan observasi lapangan, dan yang ketiga pertemuan penutupan. Yang pertama, pertemuan pembukaan meliputi pertemuan antara tim auditor dengan manajemen pemegang izin yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur kegiatan, serta meminta surat kuasa dan surat perintah tugas untuk manajemen representatif. Yang kedua, dari pertemuan tersebut kemudian diharapkan ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data yang dibutuhkan oleh tim auditor dapat dipenuhi oleh pemegang izin. Selanjutnya, hasil pertemuan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara pertemuan pembukaan yang dilampiri dengan daftar hadir pertemuan. Selanjutnya yaitu verifikasi dokumen dan observasi lapangan. Nah, di observasi lapangan, pertemuan antara tim auditor dengan pemegang izin untuk memaparkan hasil kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan. Selanjutnya, dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan, pemegang izin diberikan kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 hari sejak pertemuan penutupan. Dan bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak diperlihatkan, maka dinyatakan tidak memenuhi. Yang ketiga, hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk berita acara pertemuan dilampiri dengan daftar hadir pertemuan. Selanjutnya, dalam hal manajemen representatif tidak bersedia untuk menandatangani berita acara pertemuan penutupan, maka dibuatkan berita acara penutup. Selanjutnya yaitu laporan hasil verifikasi. Laporan hasil verifikasi memuat 3 poin. Yang pertama yaitu memuat informasi yang lengkap dan disajikan dengan jelas serta berurutan untuk bahan pengambilan keputusan penerbitan sertifikat legalitas kayu. Yang kedua, disusun dengan mengacu pada format pelaporan yang berlaku. Dan yang ketiga, disajikan dalam bentuk buku dan soft copy untuk disampaikan kepada pemegang izin dalam waktu 14 hari setelah selesainya pertemuan penutup. Selanjutnya, penerbitan sertifikat. Dan selanjutnya yaitu penerbitan sertifikat. Yang pertama, langkah-langkahnya yang pertama, sertifikat legalitas kayu sekurang-kurangnya berisi nama perusahaan atau pemegang izin dan lokasi, nomor izin, nama LV atau LK berikut, logonya, logo KAN, tanggal penerbitan, masa berlaku, dan nomor identifikasi sertifikasi serta referensi standar legalitas kayu.
Yang kedua, masa berlaku sertifikat legalitas kayu adalah selama 3 tahun. Penggunaan logo KAN dalam sertifikat legalitas kayu mengacu pada pedoman KAN nomor 12 tahun 2004. Dan yang terakhir, bagi pemegang izin usaha IUPHKHA, IUPHKHT, IUPHK RE, IUPHKHTR dan IUPHKHKM, IPK dan pemilih. Nah, bagaimana jika masa berlaku sertifikasi legalitas kayu tersebut habis? Yang harus dilakukan adalah pemegang izin dan pemilik hutan hak harus melakukan resertifikasi dengan ketentuan yang terpaparkan sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan resertifikasi dilaksanakan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat pemegang izin. Selanjutnya, pemegang izin harus mengajukan permohonan tertulis kepada LVLK terkait pelaksanaan resertifikasi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat legalitas kayu. Pelaksanaan audit resertifikasi dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat legalitas kayu. Biaya pelaksanaan resertifikasi dibebankan kepada pemegang izin. Selanjutnya, dilakukan penilikan. LVLK harus memiliki prosedur yang terdokumentasi untuk melaksanakan kegiatan penilikan verifikasi legalitas kayu. Selanjutnya, pelaksanaan penilikan dilakukan setiap 1 tahun selama masa berlakunya sertifikat legalitas kayu dan dilakukan paling lambat 12 bulan sejak pertemuan penutup. LVLK harus mewajibkan pemegang izin untuk melaporkan adanya perubahan penting. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu atau perubahan kepemilikan. Yang pertama, struktur atau manajemen pemegang izin. Yang kedua, dalam hal adanya perubahan sebagaimana butir C dan dipandang perlu, maka LVLK dapat melakukan verifikasi lebih lanjut. Selanjutnya, LVLK wajib melakukan verifikasi lebih lanjut jika terjadi perubahan dalam standar verifikasi legalitas kayu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin dan diverifikasi. LVLK harus mendokumentasikan kegiatan penilikan dalam bentuk laporan hasil penilikan. Jika hasil penilikan merekomendasikan pencabutan sertifikat legalitas kayu, maka pembahasan pencabutan sertifikat legalitas kayu dilaksanakan melalui mekanisme pengambilan keputusan. Biaya pelaksanaan penilikan dibebankan kepada pemegang izin. Selanjutnya yaitu audit khusus. Pelaksanaan audit khusus atau disebut juga dengan audit tiba-tiba dilakukan untuk menginvestigasi keluhan atau keberatan yang berkaitan dengan yang pertama, informasi lain yang menunjukkan bahwa sudah tidak memenuhi lagi persyaratan legalitas kayu sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, perubahan yang signifikan dari pemegang izin. Selanjutnya, sebelum dilaksanakan audit khusus, LVLK harus mengkonfirmasikan waktu pelaksanaan audit kepada pemegang izin paling lambat 7 hari kalender sebelum pelaksanaan audit khusus. Dan selanjutnya yaitu biaya pelaksanaan audit khusus dibebankan kepada pemegang izin. Nah, itulah tadi sedikit penyampaian saya atau penjelasan saya mengenai standar dan pedoman penilaian sistem verifikasi legalitas kayu. Apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.